Hi Sobat Garuda, I'm ready to travel to Timnas Indonesia, to Jeddah. I'm gonna board my flight. If you wanna see the full story of my travel, make sure to subscribe. And yeah, I'll open 2 chat rooms too, so we'll be chatting during these World Cup qualifiers. So full focus, semangat, kasih keras, and menyala. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Timnas Indonesia tiba di Arab Saudi, persiapan akhir jelang laga krusial kontra Saudi Arabia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin pagi, 2 September 2024. Kedatangan skuad Garuda ini menandai langkah penting menjelang laga perdana mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana mereka akan menghadapi tuan rumah Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. Penerbangan yang menempuh waktu sekitar 9 jam dari Jakarta ini berjalan lancar, dan setibanya di Jeddah, para pemain serta staf pelatih disambut oleh perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di Arab Saudi. Mereka juga mendapatkan pengawalan ketat dari pihak keamanan bandara hingga menuju hotel tempat mereka akan menginap selama persiapan menjelang laga krusial tersebut. Meskipun baru saja menempuh perjalanan panjang, semangat para pemain Timnas Indonesia tetap terlihat tinggi. Setibanya di bandara, mereka disambut oleh beberapa warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Arab Saudi. Para WNI ini dengan antusias mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan yel-yel penyemangat untuk mendukung tim kebanggaan mereka. Kami sangat bangga bisa menyambut Timnas Indonesia di sini. Semoga mereka bisa bermain dengan baik dan meraih kemenangan, ujar salah satu WNI yang hadir di bandara, menggambarkan antusiasme masyarakat Indonesia di Arab Saudi. Para pemain tampak tersenyum dan menyapa para pendukung yang hadir, meskipun mereka segera diarahkan menuju bus yang sudah disiapkan untuk membawa mereka ke hotel. Rasa kebersamaan dan dukungan dari masyarakat Indonesia di luar negeri ini memberikan suntikan moral tambahan bagi tim yang akan menghadapi tantangan berat di kandang lawan. Setelah tiba di hotel, tim langsung mendapatkan waktu istirahat untuk memulihkan kondisi fisik setelah perjalanan panjang. Pelatih Shin Tae-yong dan tim medis Timnas Indonesia telah menyiapkan program pemulihan yang cermat, termasuk sesi stretching ringan dan sesi pijat untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi prima. Dalam konferensi pers singkat yang diadakan di hotel, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa fokus utama timnya selama beberapa hari ke depan adalah adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lapangan di Arab Saudi. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik di Indonesia, namun adaptasi terhadap kondisi di sini sangat penting. Suhu yang cukup panas dan kelembaban tinggi menjadi tantangan tersendiri yang harus kami hadapi, ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya menjaga konsentrasi dan mental para pemain menjelang pertandingan penting ini. Kami sadar bahwa Arab Saudi adalah tim yang kuat, apalagi dengan dukungan penuh dari supporter mereka. Namun, saya yakin dengan kerja keras dan disiplin, kami bisa memberikan perlawanan yang maksimal, tambahnya. Pertandingan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 menjadi salah satu laga paling dinanti dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi dan memperjuangkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Arab Saudi sendiri adalah salah satu tim terkuat di kawasan Asia dan sudah berulang kali tampil di Piala Dunia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan agresif, serta dukungan penuh dari supporter fanatiknya. Bermain di King Abdullah Sport City Stadium, yang memiliki kapasitas lebih dari 60.000 penonton, tentu menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Namun, Timnas Indonesia datang dengan keyakinan tinggi. Skuad yang dibawa Shin Tae-yong merupakan kombinasi antara pemain-pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang bersinar. Keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi telah mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media di tanah air. Dukungan mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengamat sepak bola, hingga netizen yang aktif di media sosial. Tagar Garuda menuju Piala Dunia dan dukung Garuda menjadi trending topik, menunjukkan betapa besar harapan masyarakat terhadap tim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, yang turut melepas keberangkatan Timnas Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta,
menyampaikan harapannya agar para pemain tetap fokus dan bermain dengan semangat juang yang tinggi. Kalian membawa nama bangsa. Bermainlah dengan hati dan kebanggaan sebagai wakil Indonesia di panggung dunia. Kami semua mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk kalian, ujar Erick Thohir saat itu. Selain itu, doa dan dukungan juga datang dari berbagai tokoh publik dan mantan pemain timnas Indonesia. Mereka memberikan pesan-pesan penyemangat melalui media sosial, berharap agar timnas Indonesia bisa pulang dengan hasil positif. Dengan waktu persiapan yang singkat, Shin Tae-yong diperkirakan akan memaksimalkan setiap sesi latihan yang dijadwalkan. Fokus utama akan diberikan pada latihan taktik dan strategi untuk menghadapi permainan Arab Saudi yang dikenal cepat dan penuh tekanan. Selain itu, adaptasi terhadap cuaca dan kondisi lapangan juga menjadi bagian penting dari persiapan ini. Menurut jadwal, timnas Indonesia akan melakukan latihan di King Abdullah Sport City Stadium sehari sebelum pertandingan untuk mengenal karakteristik lapangan yang akan digunakan. Ini adalah momen krusial bagi Shin Tae-yong untuk memfinalisasi formasi dan strategi yang akan diterapkan. Meskipun menyadari bahwa mereka akan menghadapi salah satu tim terbaik di Asia, para pemain timnas Indonesia tetap menunjukkan optimisme tinggi. Mereka yakin bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan semangat juang, hasil positif bisa diraih di Jeddah. Kami sudah bekerja keras untuk sampai di tahap ini, dan kami akan memberikan yang terbaik di lapangan. Arab Saudi memang tim yang kuat, tetapi kami juga punya keunggulan kami sendiri. Kami akan bermain dengan penuh keyakinan dan semangat untuk meraih hasil terbaik, ujar Asnawi Mangkualam, salah satu pemain andalan di lini belakang. Laga melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 akan menjadi pembuka bagi perjalanan panjang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil dari pertandingan ini sangat penting untuk menjaga asa menuju putaran final Piala Dunia. Seluruh bangsa Indonesia kini menanti dengan harapan besar, sembari terus memberikan dukungan dan doa untuk timnas Garuda. Para pemain timnas Indonesia terbang ke Arab Saudi untuk hadapi Saudi Arabia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, yang kini ditangani oleh pelatih berpengalaman asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, tengah bersiap menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah menjalani persiapan intensif di tanah air, skuad Garuda akhirnya berangkat menuju Arab Saudi untuk laga penting melawan tuan rumah pada 5 September 2024 mendatang. Laga ini akan digelar di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, salah satu stadion megah yang dikenal dengan atmosfernya yang luar biasa. Bagi Indonesia, ini adalah ujian berat pertama mereka di babak ketiga kualifikasi, mengingat Arab Saudi merupakan salah satu tim terkuat di kawasan Asia. Kendati demikian, skuad asuhan Shin Tae-yong tetap optimistis dan siap memberikan yang terbaik demi meraih hasil positif di laga perdana ini. Sebelum berangkat, timnas Indonesia telah menjalani beberapa sesi latihan intensif di Jakarta. Shin Tae-yong, yang dikenal dengan pendekatannya yang disiplin dan detail, menekankan pentingnya persiapan mental dan taktik untuk menghadapi Arab Saudi. Pelatih yang pernah membawa Korea Selatan lolos dari fase grup Piala Dunia 2018 ini juga telah meracik strategi khusus untuk meredam serangan cepat dan agresif dari Arab Saudi. Dalam sesi latihan terakhir di Jakarta, Shin Tae-yong memberikan arahan khusus kepada para pemain mengenai bagaimana cara menghadapi tekanan tinggi yang akan diberikan oleh tim lawan, terutama di kandang mereka. Latihan tersebut juga difokuskan pada peningkatan koordinasi antar lini serta skema serangan balik cepat yang diharapkan bisa menjadi senjata andalan timnas Indonesia di laga nanti. Untuk laga ini, Shin Tae-yong telah memilih 26 pemain terbaik yang terdiri dari kombinasi pemain senior dan beberapa pemain muda potensial. Skuad ini juga dilengkapi dengan beberapa pemain naturalisasi yang diharapkan dapat menambah kekuatan timnas Indonesia. Beberapa nama besar yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong antara lain Elkan Bagot, yang baru saja kembali bergabung dengan tim setelah menyelesaikan perselisihannya dengan pelatih. Pemain belakang berusia 21 tahun ini diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda.
Sebelum keberangkatan, Kapten Tim, Asnawi Mangkualam, menyampaikan tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami sudah berlatih keras dan siap bertarung. Kami akan memberikan segalanya di lapangan dan berharap bisa membawa pulang hasil yang membanggakan untuk Indonesia, ujarnya. Asnawi juga menambahkan bahwa seluruh pemain dalam kondisi fisik yang prima dan sangat termotivasi untuk menghadapi laga ini. Suasana kekompakan dan semangat juang tinggi juga terlihat jelas selama sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan. Arab Saudi, yang merupakan langganan Piala Dunia dan salah satu raksasa sepak bola Asia, tentu akan menjadi lawan yang sangat tangguh. Tim asuhan Roberto Mancini ini dikenal memiliki kecepatan di lini serang serta soliditas pertahanan yang sulit ditembus. Ditambah lagi, bermain di hadapan pendukungnya sendiri akan memberikan keuntungan psikologis bagi Saudi Arabia. Namun, Sintayong percaya bahwa timnya memiliki peluang untuk mencuri poin jika mampu menerapkan strategi yang telah dipersiapkan dengan baik. Kami tahu kekuatan Saudi, tapi kami juga punya strategi dan keunggulan kami sendiri. Kuncinya adalah disiplin dan tidak membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan, kata Sintayong dalam konferensi pers sebelum berangkat. Setibanya di Jeddah, Timnas Indonesia dijadwalkan akan langsung menuju hotel untuk beristirahat dan memulihkan kondisi setelah penerbangan panjang. Tim pelatih juga telah menyusun program aklimatisasi untuk membantu para pemain beradaptasi dengan cuaca panas di Arab Saudi. Sesi latihan ringan dan pemulihan akan digelar di hari pertama untuk memastikan para pemain tetap dalam kondisi optimal. Laga melawan Arab Saudi ini akan menjadi pembuka perjalanan panjang Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tekad dan persiapan yang matang, seluruh rakyat Indonesia tentu berharap agar skuad Garuda mampu tampil maksimal dan meraih hasil positif di laga krusial ini. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat menjadi tambahan semangat bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Martin Paes dapat restu FC Dallas, siap gabung latihan Timnas Indonesia jelang laga kontra Saudi Arabia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang untuk para pendukung Timnas Indonesia menjelang laga penting melawan Saudi Arabia pada 5 September 2024 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes, kiper berbakat yang kini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, telah mendapatkan restu dari klubnya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Paes dijadwalkan segera bergabung dalam sesi latihan Timnas Indonesia, yang tengah mempersiapkan diri menghadapi tantangan berat di kualifikasi ini. Penampilan impresif Martin Paes bersama FC Dallas di musim 2024 menjadi salah satu alasan utama mengapa Sintayong, pelatih Timnas Indonesia, tertarik memanggilnya untuk memperkuat lini belakang Garuda. Paes dikenal dengan refleks cepatnya, kemampuan membaca permainan lawan, serta ketenangannya dalam situasi krusial, menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat posisi kiper Timnas Indonesia dalam laga-laga penting. FC Dallas, yang menyadari potensi besar Paes dan pentingnya kesempatan ini bagi karir internasional sang kiper, memberikan izin bagi Paes untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Restu dari klub ini disambut baik oleh Paes yang merasa bahwa ini adalah momen penting dalam karir sepak bolanya. Saya sangat berterima kasih kepada FC Dallas yang telah memberi saya kesempatan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ini adalah kehormatan besar bagi saya, dan saya siap memberikan yang terbaik untuk negara, ujar Paes dalam wawancara sebelum keberangkatannya ke Indonesia. Begitu tiba di Indonesia, Martin Paes akan segera bergabung dengan skuad Garuda yang telah menjalani serangkaian sesi latihan intensif di bawah bimbingan Sintayong. Persiapan tim nasional difokuskan pada peningkatan kohesi tim, strategi bertahan yang solid, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang, aspek-aspek krusial yang akan diuji dalam pertandingan melawan Saudi Arabia. Sintayong, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik yang detail dan disiplin, menyatakan optimismenya terhadap kedatangan Paes. Kehadiran Martin Paes akan memberikan tambahan kekuatan di lini belakang kami. Dia memiliki pengalaman yang cukup dan kemampuan yang bisa membantu kami mengatasi tekanan dari tim-tim kuat seperti Saudi Arabia,
kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers. Latihan timnas Indonesia akan melibatkan simulasi pertandingan dan situasi-situasi permainan yang mungkin dihadapi dalam laga nanti. Paes diharapkan segera menyatu dengan rekan-rekan setimnya, terutama para bek yang akan berkolaborasi dengannya di lini pertahanan. Komunikasi dan koordinasi antara Paes dan pemain bertahan menjadi fokus utama, mengingat pentingnya menjaga konsentrasi dan kestabilan dalam menghadapi serangan-serangan cepat yang menjadi ciri khas permainan Saudi Arabia. Laga melawan Saudi Arabia akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Martin Paes. Sebagai tim yang memiliki tradisi kuat di kancah sepak bola Asia, Saudi Arabia tentu akan menjadi lawan tangguh bagi Indonesia. Mereka dikenal dengan permainan cepat dan kemampuan teknis yang tinggi, yang bisa menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Indonesia. Namun, dengan Martin Paes di bawah Mistar, timnas Indonesia memiliki harapan besar untuk dapat menahan gempuran lawan. Kualitas individu dan pengalaman Paes di kompetisi tingkat tinggi seperti MLS diharapkan bisa menjadi faktor penentu dalam laga nanti. Kecepatan reaksinya dalam menghadapi tembakan jarak dekat, serta kemampuannya dalam mengorganisir lini belakang, diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri lebih kepada seluruh pemain Garuda. Laga ini juga akan menjadi kesempatan bagi Paes untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di pentas internasional, membuktikan bahwa dirinya layak menjadi bagian dari timnas Indonesia dan siap memberikan kontribusi maksimal dalam upaya tim mencapai Piala Dunia 2026. Kedatangan Martin Paes ke Indonesia juga disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang berharap bahwa kehadiran kiper berbakat ini akan membawa angin segar bagi performa timnas Indonesia, yang tengah berjuang keras untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari supporter diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi Paes dan seluruh skuad Garuda dalam menjalani pertandingan krusial ini. Di media sosial, tagar Paes untuk Garuda mulai ramai diperbincangkan. Para penggemar mengungkapkan harapan besar mereka agar Paes bisa menjadi tembok terakhir yang sulit ditembus lawan dan membantu Indonesia meraih kemenangan penting di putaran ketiga kualifikasi ini. Keikutsertaan Martin Paes dalam skuad timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya soal menambah kekuatan di lini belakang. Ini juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang Shin Tae-yong untuk membangun tim nasional yang kompetitif di level internasional. Paes, dengan segala kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam proyek ambisius ini. Jika mampu menunjukkan performa apik dalam laga melawan Saudi Arabia dan seterusnya, bukan tidak mungkin Paes akan menjadi pilihan utama di posisi kiper untuk jangka panjang, sekaligus menjadi simbol dari semakin banyaknya talenta naturalisasi berkualitas yang memperkuat timnas Indonesia. Dengan semua persiapan yang telah dilakukan, seluruh perhatian kini tertuju pada tanggal 5 September 2024. Laga kontra Saudi Arabia akan menjadi momen penting dalam sejarah perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026, dan Martin Paes diharapkan bisa memainkan peran kunci dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Erick Thohir segera mintakan maaf Elkan Bagot ke Shin Tae-yong agar bisa ikut latihan perdana dan bermain untuk timnas Indonesia jelang laga versus Arab Saudi pada 5 September 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tengah berupaya menyelesaikan konflik internal yang melibatkan pemain belakang andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, dengan pelatih kepala, Shin Tae-yong. Demi menjaga soliditas tim jelang laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September 2024, dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir mengambil langkah proaktif dengan meminta Elkan Bagot untuk segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Hal ini dilakukan agar Bagot bisa kembali dipanggil dan ikut serta dalam latihan perdana yang akan segera digelar. Ketegangan antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong kabarnya sudah berlangsung beberapa waktu, yang berujung pada tidak dipanggilnya Bagot dalam beberapa laga terakhir timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain naturalisasi yang memiliki peran krusial di lini belakang, absennya Bagot tentu menjadi perhatian serius, mengingat timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri menghadapi salah satu lawan terberat di grup mereka, Arab Saudi.
Erick Thohir, yang selama ini dikenal dengan pendekatannya yang tegas namun bijaksana, menyadari pentingnya menyelesaikan konflik ini secepat mungkin. Ia percaya bahwa harmonisasi antara pemain dan pelatih adalah kunci utama untuk meraih prestasi di kancah internasional. Oleh karena itu, ia langsung menghubungi Elkan Bagot dan tim manajemennya untuk menyampaikan pentingnya langkah meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Sebagai pemain profesional yang telah banyak berkontribusi untuk timnas, Elkan tentu menyadari pentingnya menjaga hubungan baik dengan pelatih. Shin Tae-yong adalah pelatih berpengalaman yang selalu menuntut disiplin tinggi dari para pemainnya. Kami berharap Elkan dapat segera meminta maaf dan kembali fokus pada tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dalam pernyataan resminya. Erick Thohir juga menekankan bahwa pintu timnas Indonesia selalu terbuka bagi Elkan Bagot, asalkan ia menunjukkan sikap yang sportif dan profesional. Menurutnya, dengan adanya komunikasi yang baik antara Bagot dan Shin Tae-yong, tidak hanya hubungan personal yang bisa dipulihkan, tetapi juga performa tim di lapangan bisa lebih optimal. Elkan Bagot sendiri dilaporkan telah merespons positif ajakan Erick Thohir ini. Ia dikabarkan siap untuk berdialog dan menyelesaikan permasalahan dengan Shin Tae-yong, dengan harapan bisa segera kembali bergabung dengan timnas Indonesia dan berkontribusi dalam persiapan melawan Arab Saudi. Langkah ini tentunya menjadi sinyal positif bagi skuad Garuda yang kini tengah menjalani persiapan intensif. Sementara itu, latihan perdana timnas Indonesia untuk persiapan laga kontra Arab Saudi sudah dijadwalkan oleh Shin Tae-yong. Latihan ini akan menjadi kesempatan pertama bagi para pemain untuk berkumpul dan mulai menjalani program latihan yang dirancang khusus untuk menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi ini. Dengan harapan bahwa Elkan Bagot bisa segera bergabung, latihan perdana ini diharapkan bisa diikuti oleh seluruh pemain yang telah dipanggil, termasuk para pemain naturalisasi dan bintang dari Beri Liga 1. Momen latihan perdana ini juga akan menjadi ajang bagi Shin Tae-yong untuk mengukur kesiapan fisik dan mental para pemain, serta membentuk chemistry yang solid antar pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan metode latihannya yang disiplin dan fokus pada detail, yang telah terbukti membawa hasil positif dalam berbagai pertandingan sebelumnya. Kehadiran Elkan Bagot, dengan pengalaman internasionalnya, tentu akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini pertahanan Indonesia. Selain fokus pada latihan fisik dan taktik, latihan perdana ini juga menjadi sorotan publik setelah akun resmi Instagram Timnas Indonesia mengunggah foto-foto dan video dari sesi latihan. Dalam unggahan tersebut, terlihat seluruh pemain mengenakan jersey latihan baru yang dirancang oleh Erspo. Jersey tersebut menampilkan kombinasi warna merah putih untuk pemain outfield, dan hitam putih untuk kiper. Desain baru ini langsung mendapat pujian dari netizen, yang menilai bahwa jersey ini memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia. Latihan perdana ini sangat penting, terutama dalam mempersiapkan mental dan strategi menghadapi Arab Saudi. Kami berharap Elkan bisa segera bergabung setelah menyelesaikan masalahnya dengan Shin Tae-yong, dan timnas Indonesia bisa tampil dengan kekuatan penuh, ujar salah satu netizen dalam komentar di media sosial. Dengan sisa waktu yang semakin singkat menuju laga melawan Arab Saudi, Erick Thohir dan seluruh jajaran PSSI berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi kendala internal yang bisa mengganggu persiapan tim. Erick menegaskan bahwa semua pihak harus bersatu demi tujuan bersama, yaitu membawa Indonesia meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Elkan Bagot berhasil menyelesaikan masalahnya dan bergabung dengan latihan perdana, ini akan menjadi dorongan moral yang besar bagi tim. Timnas Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, dengan bimbingan Shin Tae-yong dan dukungan penuh dari PSSI serta masyarakat Indonesia, untuk meraih kemenangan dalam laga penting melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia memulai latihan perdana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong panggil 26 pemain, hadirkan kejutan jersey latihan baru. Timnas Indonesia resmi memulai persiapan intensif jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang.
Latihan perdana yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong ini menjadi momen penting bagi skuad Garuda, yang tengah berambisi untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi kali ini. Shin Tae-yong, juru taktik asal Korea Selatan yang telah beberapa tahun menangani timnas Indonesia, telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuad Garuda. Dari deretan pemain yang dipanggil, terlihat campuran antara pemain naturalisasi dan bintang-bintang lokal yang berkarir di BRI Liga 1. Kehadiran pemain-pemain ini diharapkan mampu memberikan kekuatan dan kedalaman bagi timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan besar di putaran ketiga kualifikasi. Latihan perdana ini digelar dengan intensitas tinggi, menandakan keseriusan Shin Tae-yong dalam mempersiapkan timnya. Ia langsung memanaskan mesin dengan menggelar sesi latihan yang berfokus pada kebugaran dan pengenalan strategi yang akan diterapkan dalam pertandingan nanti. Sesi latihan ini juga menjadi ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental mereka setelah jeda kompetisi. Menariknya, momen latihan perdana ini tidak hanya menjadi sorotan karena intensitasnya, tetapi juga karena kejutan yang dihadirkan oleh Erspo, produsen aparel resmi Timnas Indonesia. Dalam latihan tersebut, Timnas Indonesia mengenakan jersey latihan baru yang langsung menarik perhatian publik. Jersey baru ini memiliki desain yang segar dan modern, dengan warna merah putih untuk pemain outfield dan hitam putih untuk kiper. Unggahan resmi dari akun Instagram Timnas Indonesia yang menampilkan momen latihan perdana ini langsung disambut antusias oleh para netizen. Banyak yang terkejut dengan desain jersey latihan yang baru, yang dianggap sangat ciamik dan membawa aura positif bagi skuad Garuda. Komentar-komentar positif pun membanjiri unggahan tersebut, dengan banyak netizen yang merasa bahwa jersey baru ini memberikan semangat tambahan bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Jersey latihannya keren banget, bikin makin semangat lihat timnas latihan, tulis salah satu netizen dalam kolom komentar. Ada pula yang menyebutkan bahwa desain baru ini memberikan vibe juara dan optimisme bahwa Indonesia bisa mencapai hasil maksimal di kualifikasi ini. Jersey latihan baru ini memang menjadi bagian dari upaya Erspo untuk terus mendukung timnas Indonesia dengan produk-produk berkualitas yang tidak hanya nyaman digunakan, tetapi juga mampu meningkatkan rasa kebanggaan para pemain saat mengenakannya. Selain dari segi tampilan, jersey ini juga dibuat dengan teknologi terbaru yang mendukung performa para pemain saat latihan. Di tengah latihan yang berlangsung, terlihat Shin Tae-yong memberikan arahan langsung kepada para pemain, dengan fokus utama pada pembentukan chemistry dan koordinasi antar lini. Sebagai pelatih yang dikenal sangat detail dan disiplin, Shin Tae-yong memastikan bahwa setiap pemain memahami peran mereka di lapangan dan siap menghadapi skenario-skenario yang mungkin terjadi saat melawan Arab Saudi. Para pemain pun tampak bersemangat dalam mengikuti sesi latihan ini. Bagi para pemain naturalisasi, ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan dedikasi mereka kepada tim nasional, sementara bagi pemain BRI Liga 1, ini adalah momen untuk membuktikan kualitas mereka di level internasional. Persiapan ini akan terus berlanjut dalam beberapa hari ke depan, dengan agenda latihan yang semakin intensif seiring mendekatnya hari pertandingan. Shin Tae-yong diharapkan dapat meracik strategi yang tepat dan memilih komposisi pemain terbaik untuk menghadapi Arab Saudi, yang merupakan lawan tangguh dengan rekam jejak yang impresif di level Asia. Pertandingan melawan Arab Saudi ini tidak hanya penting untuk memastikan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai tolok ukur sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen, baik dari PSSI, sponsor, maupun para supporter, harapan besar tertuju pada keberhasilan timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kancah sepak bola dunia. Latihan perdana ini memang baru permulaan, namun dengan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain dan dukungan moral dari masyarakat, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan meraih hasil positif pada laga yang akan datang. Kejutan jersey latihan baru ini pun menjadi simbol awal yang baik untuk perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir bujuk Elkan Bagot untuk minta maaf ke Shin Tae-yong demi kepentingan timnas jelang laga kontra Saudi. Dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Arab Saudi pada 5 September mendatang,
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah proaktif untuk memastikan kekuatan timnas Indonesia tetap terjaga di tengah absennya bek andalan, Jordi Amat. Dalam upaya memperkuat lini pertahanan Garuda, Thohir telah melakukan pendekatan khusus kepada bek muda berbakat, Elkan Bagot, yang sebelumnya sempat menolak panggilan dari timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan Thohir dengan harapan Bagot dapat kembali memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini tidak lepas dari kebutuhan mendesak skuad Garuda akan pengganti yang sepadan untuk Amat, yang dipastikan absen karena cedera. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di Liga Internasional, Bagot dianggap sebagai salah satu sosok yang paling dibutuhkan untuk menghadapi tantangan berat dari Arab Saudi. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Bagot dengan timnas Indonesia sempat tegang. Sebelumnya, Bagot dikabarkan mengabaikan panggilan dari pelatih Shin Tae-yong, sebuah tindakan yang dianggap mengecewakan oleh banyak pihak, termasuk sang pelatih. Insiden tersebut sempat memicu perdebatan di kalangan supporter dan pengamat sepak bola, mengingat Bagot adalah salah satu pemain muda yang memiliki potensi besar untuk mengangkat prestasi timnas. Menurut sumber dalam PSSI, Thohir secara pribadi telah menghubungi Bagot dan mendesak agar ia segera meminta maaf kepada Shin Tae-yong. Thohir meyakini bahwa langkah ini penting tidak hanya untuk memperbaiki hubungan antara pemain dan pelatih, tetapi juga untuk mengembalikan semangat kebersamaan dalam tim. Erick Thohir memahami betul betapa pentingnya kebersamaan dan kepercayaan dalam sebuah tim, terutama ketika kita berbicara tentang level kompetisi internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Itulah sebabnya beliau sangat serius dalam menangani situasi ini, ujar seorang sumber dari dalam PSSI. Pendekatan Thohir tidak hanya berfokus pada perbaikan hubungan personal antara Bagot dan Shin Tae-yong, tetapi juga menyoroti pentingnya kontribusi Bagot bagi timnas. Sebagai seorang bek tengah yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, Bagot dinilai memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan untuk melawan serangan Arab Saudi, tim yang dikenal memiliki kecepatan dan ketajaman di lini depan. Menurut Thohir, keberadaan Bagot dalam skuad timnas Indonesia akan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada para pemain lain. Dengan Elkan di lapangan, kita punya pertahanan yang lebih solid. Ini adalah peluang besar baginya untuk membuktikan komitmennya kepada Indonesia dan menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari masa depan timnas Garuda, tegas Thohir dalam sebuah pernyataan resmi. Saat ini, timnas Indonesia tengah memasuki fase kritis dalam persiapan menghadapi laga kontra Arab Saudi. Cedera yang menimpa Jordi Amat menjadi pukulan telak bagi Shin Tae-yong, yang sebelumnya sangat mengandalkan kemampuan Amat dalam menjaga lini belakang. Kehadiran Elkan Bagot diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah ini, namun tentu saja, semua itu bergantung pada bagaimana respons Bagot terhadap bujukan Thohir. Jika Bagot setuju untuk meminta maaf dan kembali bergabung dengan skuad Garuda, maka timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan tenaga yang sangat berharga. Dengan potensi fisik dan teknik yang dimiliki Bagot, ia bisa menjadi kunci bagi Indonesia dalam menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya Piala Dunia 2026. Namun, masih ada tantangan tersendiri bagi Thohir dan PSSI dalam meyakinkan Bagot. Kabar terakhir menyebutkan bahwa pihak keluarga Bagot masih mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati, mengingat insiden sebelumnya telah meninggalkan kesan yang mendalam. Erick Thohir dan jajarannya harus bekerja keras untuk memastikan bahwa komunikasi dengan Bagot berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang positif. Dalam beberapa hari ke depan, segala keputusan akan segera diambil. Waktu semakin mendesak, dan setiap detik sangat berharga bagi persiapan timnas Indonesia. Bagaimanapun juga, Erick Thohir telah menunjukkan komitmennya dalam memastikan bahwa timnas Garuda siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita semua berharap, dengan langkah-langkah yang diambil oleh Erick Thohir, Elkan Bagot bisa kembali memperkuat timnas Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi seluruh rakyat Indonesia untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia.